Jungwoo bangun dari tidurnya setelah mendengar bisikan dari si dokter gigi. 자기야, 자기야, 어떻게 죽여줄까? Kemudian dia keluar dari kamarnya, menelusuri lorong dan membuka kamar 305 yang isinya diri dia sendiri yang sedang duduk dan menyuruhnya lari. Kemudian tertawa yang mengerikan. Kamar itu juga dipenuhi dengan darah. Ternyata itu semua adalah mimpi buruk si Jongwoo. Pagi itu, ketika sedang sarapan bersama, si polwan merasa giginya mulai sakit lagi. Ayahnya menyuruh segera ke klinik gigi. Kemudian si polwan memberitahu ayahnya tentang hal-hal yang aneh yang dia temukan tentang kematian suami dan orang tua si ibu kos, dan lagi kebakaran panti asuhannya. Semuanya itu meninggalkan asuransi yang cukup besar. Ayahnya mengatakan kalau begitu ceritanya seharusnya ibu kos menjadi tersangka atas semua kematian itu, dan kebakaran itu juga pasti sudah masuk berita. Lalu si polwan mencari berita tersebut di internet. Dia tersadar bahwa nama panti asuhan itu mirip dengan klinik si dokter gigi. Dia juga ingat bahwa dari atap kosan Eden sekilas dokter gigi ini mengawasi mobil patrolinya. Si polwan mulai mencurigai bahwa si dokter juga termasuk komplotannya. Sementara itu, Jongwoo bosan dengan mimpi buruknya dan semakin yakin untuk pindah. Ketika dia keluar kamar, dia dihentikan oleh penyewa baru yang bernama Sokyun untuk mengembalikan chargeran yang semalam dia pinjam. Jongwoo pun memeringkatinya untuk menurunkan suara karena penyewa lainnya itu aneh. Jongwoo mengajak berbicara di luar jika mau mengobrol banyak. Sokyun adalah seorang rapper jalanan. Di hari itu dia mau tampil. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba si dokter gigi yang sedang duduk di sudut menyapanya dan menghampirinya. Sokyun menanyakan mengapa si dokter memakai lengan panjang di musim yang panas ini. Lalu si dokter menjawab karena di lengannya ada bekas luka. Kemudian dia mengajak mereka berdua untuk minum bir bersama kapan-kapan. Ketika si dokter gigi pergi, Sokyun mengajak Jongwoo untuk melihatnya tampil, dan Jongwoo lebih tertarik ikut dengan Sokyun daripada harus berdiam di kos. Siang harinya, si polwan mengunjungi klinik gigi Spring. Ketika sedang memperhatikan foto, si dokter gigi mengagetkannya dengan mengatakan bahwa foto itu saat ia sedang memberi bantuan ke medis senior dan mengajaknya si polwan untuk ke sana. Namun, si polwan menanyakan tentang panti asuhan Spring. Si dokter menjelaskan bahwa panti asuhan itu tempat dia dahulu, makanya klinik giginya dinamai dengan nama panti asuhan itu karena ia ingin menolong layaknya panti asuhan. Sedangkan ibu kos adalah pemilik panti tersebut dan sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Lalu dia juga menjelaskan kalau ibu kos itu sekarang mengelola kosan dan dia tinggal di sana karena tanggal pindahnya diundur dan merasa rindu tinggal bersama ibu kos tersebut. Setelah menemani Sokyun yang tampil di jalanan, mereka berdua istirahat dan nongkrong di sebuah kafe. Jongwoo menganggap nasib mereka itu sama-sama anak rantau dan dibesarkan oleh single parent. Lalu Jongwoo mengajaknya untuk keluar dari kosan itu dengan suara bisik-bisik. Sedangkan di kosan, siang itu ibu kos sedang memasak daging. Entahlah itu daging manusia siapa, korban yang mana yang telah dipotong-potong seperti itu. Kemudian dia naik ke lantai 4 untuk mendatangi ruangan si bapak preman. Ternyata sampai saat ini si pak preman itu belum mati. Ibu kos itu menawarkan daging yang tadi ke si pak preman. Di sini terlihat keadaan si kembar gagap sedang bersedih karena saudaranya telah mati. Dia keluar dari kamarnya dan memasuki kamar yang di seberangnya, lalu mengambil koper yang terbungkus di bawah meja. Curiga sih kalau itu isinya mayat si saudara kembarnya. Lalu dia mengambil sebuah obor dan merenunginya. Jongwoo dan Sokyun masih berada di kafe tersebut sampai malam hari dan obrolan mereka mengenai kosan Eden dan penghuninya.
Jongwoo menceritakan bapak preman yang tiba-tiba menghilang. Sokyun berpikir kalau penghuni kos itu bersengkongkol untuk menjual organ tubuh manusia dan dia mau mencoba menyelidikinya. Tetapi Jongwoo melarangnya karena khawatir terjadi apa-apa, apalagi coba-coba memasuki lantai 4. Jongwoo hanya meminta tolong memfotokan apabila ada orang yang menyelinap ke kamarnya. Walaupun pintu kamar terkunci, tapi ibu kos memiliki kunci cadangan dan Jongwoo curiga kalau ibu kos itu juga bersengkongkol. Mereka berdua menyadari kalau ingin cepat-cepat pindah dari kosan itu, solusinya hanya satu, yaitu mempunyai uang yang banyak. Lalu Sokyun pulang ke kosannya karena sudah lelah, sedangkan Jongwoo mengunjungi apartemen pacarnya. Ketika Jongwoo sudah di depan apartemen dan ingin menanyakan Ji-eun sudah tidur apa belum, namun ternyata Ji-eun baru saja pulang dan diantar oleh Pak Shin, CEO tempat bekerja Jongwoo. Namun ketika Ji-eun sudah membalas pesannya, hal itu berbarengan dengan pesan dari Sokyun yang memberitahu bahwa si kacamata mesum menyelinap ke kamar Jongwoo. Jongwoo mengkhawatirkan Sokyun dan bergegas pergi ke kosan. Di dalam taksi, Jongwoo menelepon Sokyun dan ternyata Sokyun lari ke atap dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian, ketika Jongwoo sudah sampai di kosan dan ingin menuju ke atap, dia bertabrakan dengan si kembar dan mengakibatkan perdebatan kecil. Si kembar mengingatkan bahwa Jongwoo lah yang harus berhati-hati. Di atap, Sokyun memberikan dompet Pak Preman yang ketinggalan di kamarnya. Dia curiga kalau Pak Preman itu nggak mudik, karena nggak mungkin orang mudik meninggalkan dompetnya dan isinya masih banyak. Jongwoo pun ingin cepat-cepat pindah ketika gaji bulan depan turun, sedangkan Sokyun tetap bertahan karena belum mempunyai gaji. Lalu Jongwoo menanyakan siapa yang paling seram menurut Sokyun. Sokyun pun mengatakan yang paling seram adalah pria yang memakai lengan panjang di musim panas. Hal itu disetujui oleh Jongwoo karena senyuman yang mengerikan sambil memanggil sayang. Jongwoo mendoakan agar si dokter itu mati kecelakaan. Namun Sokyun memberi kode bahwa si dokter ada di belakang Jongwoo. Tapi Jongwoo masih saja berbicara dan mencoba menengok ke belakang. Lalu si dokter mengatakan, ungkapin aja semua perasaanmu agar lega. 죽이고 싶은 사람 있으면 죽이고. 그게 진짜 용기 있는 거라니까. Mereka pun menyadarinya bahwa si dokter sudah mendengar semua obrolannya. Lalu mereka mandi berdua. Sambil mandi, Sokyun nge-rap yang membuat Jongwoo tertawa. Sedangkan si kacamata mesum menguping di balik kamar mandi. Setelah masuk kamar, Jongwoo merasa ingin buang air kecil. Lalu setelah balik dari toilet, dia melihat bahwa si kacamata mesum sedang bawa pisau. Ketika dia mencoba memfoto, tapi dia dikagetkan oleh ibu kos. Ibu kos kelihatan marah dan meminta Jongwoo bersumpah kalau ia sudah melihat pisau itu. Jongwoo meminta geledah kamar si kacamata mesum untuk membuktikannya. Ibu kos menyuruh si kembar untuk menggeledahnya, namun tidak ditemukan pisau itu. Ibu kos marah pada Jongwoo karena kesalahpahaman Jongwoo yang membuat semua penghuni kos terbangun. Lalu Jongwoo menggeledahnya sendiri dan menyuruh si kacamata mesum untuk membuka pakaiannya agar membuktikan pisau itu disembunyikan di situ. Namun pisau itu tidak ada. Semuanya pun tertawa. Dan ternyata pisau itu sudah disembunyikan oleh si kembar di balik celananya. Di kamar, Jongwoo memikirkan bahwa dia tidak mungkin salah. Dia sungguh yakin kalau dia melihat pisau itu. Pagi harinya, Jongwoo terbangun dalam keadaan duduk di balik pintu sambil memegang pisau. Sesampainya di kantor, Jongwoo sudah dihakimi oleh Pak Byung-min kalau Jongwoo tidak berniat kerja karena kesiangan. Tak lama, Pak Shin juga bilang Jongwoo harus disiplin. Lalu Pak Shin mengatakan enak jika memiliki pacar ada yang merawatnya. Hal ini membuat Jongwoo semakin tidak suka terhadap Pak Shin, apalagi mengingat hal yang semalam kalau pacarnya diantar pulang oleh dia. Ketika Jongwoo di toilet, Byung-min mendatanginya dan berbicara kalau dia tidak mau berdamai dengan Jongwoo karena Jongwoo bersikap naif, berlagak ramah, selalu tersenyum tapi suka menghina dan meremehkan orang lain di belakang. Hal itu membuat Jongwoo tersadar yang neraka itu bukan kosan ataupun kantornya, melainkan orang-orang di sekitarnya. Siang itu, Pak Shin mengajak karyawannya untuk makan siang bersama, namun Jongwoo memilih tidak ikut. Kemudian dia dapat telepon dari Sokyun yang mengabarkan kalau dia telah diliatin oleh si kacamata mesum di dapur. Jongwoo pun mengingatkan harus berhati-hati.
Di jam kerja, Jongwoo sangat pendiam, hanya fokus dengan layarnya saja. Ketika jam pulang, Jongwoo menunggu semua keluar dari kantor dan dia mulai menghancurkan keyboard milik Byungmin. Kejadian tersebut terekam oleh CCTV. Saat itu, Seokhyun menelepon Jongwoo, mengajaknya untuk memakan ramen dan soju. Namun, Jongwoo akan pulang terlambat karena suasana hatinya sedang jelek. Malam itu, Jongwoo pergi ke warnet. Ketika sedang bermain, kursi dia kesenggol oleh seorang murid. Karena kesal, dia melaporkannya bahwa masih ada anak sekolah di jam segini. Akhirnya, mereka pun diusir. Kemudian, ketika Jongwoo pulang, dia dikepung oleh anak-anak sekolah yang tadi di warnet. Tapi ternyata mereka semua pada kabur karena Jongwoo memukulnya dengan penuh nafsu. Jongwoo yang sama-sama terluka, dia duduk sambil mengingat kejadian dulu waktu hamil. Lamunannya terhenti karena si dokter gigi menghampirinya dan berkata, 이제 걱정하지 말아요. 내가 곁에 있으니까.